namanya, ini jangan menggunakan contoh ya, jangan menggunakan contoh, tapi kita sekali lagi ya, nggak boleh menggunakan contoh itu terus untuk memutuskan secara umum ya. Oh, orang dari daerah ini seperti ini, maka seluruh orang di daerah situ dianggapnya sama semua. Nah, ya, mengapa kita tidak boleh menggunakan hanya sekedar contoh? Ya, kita harus di dalam berpikirnya harus secara umum. Jadi misalkan ini ya, hubungan antara sudah melihat ya. Oh, ini view page color no color aja ya. Oke, ya. Jadi saya minta Anda menyelidiki antara hubungan antara ini dijumlahkan dulu baru diambil harga mutlaknya dengan diambil harga mutlaknya kemudian dijumlah. Ya. Nah, ya jangan hanya sekedar contoh ini, tapi implikasinya adalah kalau XY negatif, ya saya pakai kuning ini saya, karena dulunya mau hijau gitu. Kalau dia negatif, maka saya akan punya bentuk seperti ini. Ya. Dan kemudian kalau negatif akan seperti ini. Kalau XY-nya positif atau negatif, X-nya negatif, Y-nya negatif, maka kadang-kadang saya bisa mengangkat ini, tapi ayo, itu HP dimatikan. Jangan ada suara HP, kita konsentrasi di sini ya. Nah, kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, maka X plus Y itu negatif kan? Ya, hilang. Nah, dalam hal dia negatif, maka dia berlaku seperti ini. Ya, oleh karena itu dia begini, minusnya, ya, maka harga mutlak X itu min X ini akan sama dengan XY begitu. Oke? Ya. Nah, dalam hal X plus Y-nya itu berbeda tanda, dalam hal X dan Y-nya berbeda tanda, maka tentu saja harga ini X plus Y ini akan coba berargumentasi bahwa dia akan lebih kecil begini ya. Ini yang disebut sebagai pertasamaan segitiga. Oke. Jadi berbeda dengan perkalian yang urutan operasinya boleh dibalik, di sini tidak. Oke, 56 saya pikir yang bergunanya itu carilah semua X. Carilah semua X sehingga dia begini, ya. Jadi, nah, Anda bisa saja dengan cepat sebetulnya begini ya. Ini kan soal ini bisa diganti menjadi harga mutlak X min 2 adalah minus X min 2 gitu. Oke. Ya, ini melakukan prosedur standar. Boleh. Tapi kita harus cerdik. Ya, kita harus cerdik. Jadi kita lihat bahwa ini ada sama ya di dalam bentuknya itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa di ruas kiri itu harus positif. Betul? Jadi di ruas kanan pun harus positif. Jadi ini yang berlaku adalah X min 2 itu harus positif. Gitu. Ya.
Dengan demikian, X min 2 itu negatif, kalau begitu X lebih kecil dari 2. Oke, ya. Nah, terus nomor 2. Ya, Anda mencoba mencarinya. Nah, jadi begitu melihat soal, itu jangan langsung di dalam benak kita itu, oh ini harga mutlak, oh ini prosedurnya begini. Tidak begitu kalau saya. Anda lihat soal ini. Ya, soal ini. Harga mutlak ditambah 1 ditambah harga mutlak. Apakah dia mungkin 0? Tidak. Tidak mungkin. Jadi dengan cepat Anda sudah bisa mengatakan bahwa tidak ada solusi. Oke? Ya. Nah, kalau soalnya agak sedikit saya rubah, ya bagus. Bagus ya, Sadam Anais. Dari mana ini? Sadam? Ya, Pak. Dari Jakarta, Pak. Jakarta. SMA? SMA yang 8. SMA berapa? SMA yang 8. 8. Di mana itu? Di Tebet, Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Oke. Bagus. Ini ya. Oke. 57. Carilah semua. Nah, jadi saya tahu Anda bisa berpikir mengenai ini ya, tetapi kalau saya selalu lupakan rumusnya, gunakan artinya. Jadi ini kan mengatakan apa? Carilah X sehingga jaraknya dengan 3 itu lebih kecil dari 2. Betul? Jadi ini 3, saya cari semua X yang jaraknya terhadap 3 itu kurang dari 2. Ya, tentu saja kalau kita lanjutkan di bawah sini, ya, maka ini 15. Ini tentu saja benar ya, ini tentu saja benar. Tapi saya ingin mengubah perilaku kita yang hanya sekedar menggunakan prosedur, tetapi bisa lebih paham menggunakan arti gitu. Nah, kalau ini artinya adalah carilah semua X yang jaraknya terhadap 3 lebih besar dari 4. Oke, jadi situasinya adalah seperti ini. Nah, 3, 4 jadi di daerah sini dan di daerah sini ya. Ini jawabnya betul. Oke, bagus. Ya, saya kira untuk dibuktikan ya di buku adalah ya. Ya, ini sama aja ya. Oke. Ini sekarang yang dibalik. Oke. Tuliskan himpunan ini dengan menggunakan nilai mutlak. Oke, pertama bayangkan rumus ini, di mana A merupakan rata-rata batas bawah dan atas. Oh, oke. Jadi apa ini maksudnya? Siapa ini namanya? Saya, Pak. Saya itu siapa? Ivan, Pak. Ivan Aldi Ganesan. Apa ini maksudnya kalimat ini? Maksud saya di batas bawah dan batas atas itu kalau kita ambil soal nomor 1 itu jadi batas bawahnya itu 3, batas atasnya itu 5, Pak. Ya, oke. Terus A-nya apa? Jadi itu kan untuk X kurang A, A-nya itu jadi rata-ratanya, jadi 3 ditambah 5 dibagi 2, jadi Oke. A-nya didapatkan 4, Ya. Pak. Bagus ya. Jadi yang dimaksud Ivan kurang lebih kalau ini A, ini B,
ini B, maka A ini adalah rata-rata dari pojok kiri dan pojok kanan. Gitu ya, Ivan ya? Iya, Pak. Ya, bagus. Ya, oke. Dan B-nya adalah kemudian saya kok nggak nyaman pakai laptop itu kayak oke. Jadi batas atasnya 5, batas bawahnya ini gimana nih? Jika variabel mutlak adalah positif, gitu ya. 35 ya. Ini B-nya ya. Oke. Jadi mungkin coba dari sekedar aljabar terus lebih bagus kalau kita menggunakan gambar ya. 35, kata Ivan rata-ratanya 4, ya B-nya ini, gitu kan? Ya, ini B-nya juga gitu. Oke, bagus. Pak, saya Ya. mau bertanya, Pak. Boleh. Kayaknya yang itu, yang nomor 1 itu ada keliru, Kak. Ada keliru. Jadi kalau menurut saya tuh yang 1 tuh dijadikan A. 1 itu jadi apa? A-nya. Bukan B-nya. Jadi B-nya tuh yang 4. B-nya yang ya, mana A-nya, mana B-nya. Kalau Dia nulisnya gini kok. kalau diperiksa lagi itu nggak memenuhi, Pak. Mengapa tidak memenuhi? Maaf, Pak. Salah. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa ya. Saya juga akan sering seperti itu. Diungkapkan nggak masalah ya. Oke, terima kasih sudah memberikan komentar ya. Oke. Jadi nomor 2 itu min 3, 5, rata-ratanya berapa nih? 1 gitu ya. Oke, terus ini berarti 4. Oke, gitu ya. Dah, yang bawah nggak perlu. Oke. 61. Dengan menggunakan bilangan bulat terdekat, taksirlah nilai bilangan berikut, yaitu mencari bilangan A sehingga lebih kecil dari setengah. Oke. Ya. Jadi berapa ini? X akar 20 gitu. Terus A-nya berapa ini? Oke. A setengah plus itu ya. Oke. Terus bulatnya berapa? Dwi Cakra Daniele. Daniel, apakah ini sudah ketemu? Ya, Pak. A-nya berapa? A-nya itu yang nomor 1 itu 4, Pak. 4. Ya. Kok kamu belum menulis? Iya, Pak, lupa tulis, Pak. Maaf, Pak. Gimana? Jangan maaf, nggak masalah. Ya Pak, saya belum, itu aja. Iya, Pak. Kalau maaf itu buat kalau betul-betul Anda melakukan sesuatu kesalahan yang merugikan orang lain gitu. Ya, Anda di sini cukup mengatakan oke, Pak, terima kasih, nanti saya perbaiki gitu aja ya. Baik, Pak. Kenapa kok bisa 4? Soalnya kan diambil dari pertengahan dari misalkan akar 20 itu kan dia itu di antara 4 sampai 5. Ya. Itu nanti kalau misalkan X itu akar 20 dikurangin A-nya itu kan dicari A-nya itu berapa, X setengah itu kan
0,5. Nah, biar dia lebih kecil dari 0,5 itu, kita ambil A-nya itu 4, Pak. Apakah yang lain mengerti? Tanyakan keterangannya Dwi Cak Devina Arauda. Devina, Iya, Pak. apakah Anda mengerti keterangannya Dwi Cakra? Lumayan, Pak. Lumayan. Jadi kalau yang di sebelah kanan, apakah ini sudah betul? Jadi A-nya berapa? A-nya 5. Saya ganti dengan Devina Dwi Cakra. Iya, Pak. Ya, kalau yang B, A-nya berapa? Min setengah tambah 2/5. Jadi A itu apa? Di sini apa? A itu bilangan apa? A itu bilangan apa? Lihat, baca soalnya. Kemudian tolong bahasakan soal ini dengan bahasa Anda. Jadi di soal ini kan menggunakan di soal disebutkan bilangan bilangan bulat terdekat tuh disuruh taksir nilainya sehingga mutlak X kurang A kecil dari setengah. Jadi yang Terus Anda cari apa? si bilangan bulat A tadi, Pak. Oke, bagus. Kalau akar 30, A-nya berapa? Kalau akar 30 nyarinya itu karena dia mutlak, jadi min setengah kecil dari akar 30 kurang A kecil dari setengah. Saya bertanyanya harga A-nya berapa gitu. Harga A-nya itu bisa dari min setengah tambah akar 30 sampai dengan setengah A-nya itu Ya, kurang dari Anda hanya melihat dari min setengah ditambah akar 30 itu ya? sampai setengah tambah akar 30. Nah, berapa itu A-nya? A-nya harus berbentuk bilangan apa, Devina? Bilangan bulat, Pak. Ya, berapa bilangan bulat itu? Jadi bilangan bulatnya itu min setengah tambah akar 30 sama setengah tambah akar 30. Itu bukan bilangan bulat. Bilangan bulat itu berapa di sini? Naura. Bilangan bulat di sini berapa? Jadi Devina, coba Anda berpikir kembali bahwa saya hanya sekedar mencari bilangan bulat. A berapa? 5, Pak. Kenapa kok bisa 5? Kok tidak 6? Oh, Nauranya ada 2 tuh. Jadi Naura Valda Prameswari sama Naura Tiara. Oh. Kok bisa 5? Kenapa? Devina. Ada yang bisa bantu? Kalau Ya. setengah itu kan bentar, Pak. Setengah itu kan 0,5. Ya. Jadi kalau setengah itu kan 0,5. Jadi itu dia di antara 4,9 sampai 5,9 kan, Pak? Ini berapa? Oke. Dari sini ya, itu ya. Iya. Apa enggak? Jadi akar 30 itu seperti tadi adalah akar 25 dan akar 36. Betul tidak? Iya, Pak.
Terus kemudian ini kan 5, ini 6. Gitu kan? Tentu akar 30 itu dekat dengan mana? Apakah dekat di sini atau dekat di sini? Dekat yang ke kiri atau yang ke kanan? Dekat yang ke kiri, Pak. Mengapa? Karena intervalnya cuma akar 5. Ya, karena 30 lebih dekat 25 dibandingkan 36. Ya. Iya, Betul? Pak. Ya. Jadi saya tidak mengatakan, ya, Anda lihat bahwa cara saya ini tidak sekedar oh sudah betul, itu tidak, ya, sampai tahu mengapanya. Ya. Oke, jadi demikian pula akar 20 itu kan terletak di antara berapa? Akar 20 itu kan terletak di antara akar 16 dan akar 25. Ya, akar 20 itu lebih dekat dengan 16, ya. Oke? Ya. Dan tentu saja ini bersatu, kalau dia lebih dekat ya pasti tanpa harus menghitung ini semua, ya, saya sudah bisa mengatakan. Oke? Ya. Cobalah 61, 62. Maaf Pak Wono, Ya. ada teman kami yang ke disconnect dari Zoom, lagi di waiting room Pak. Bisa tolong di accept. Siapa? Tadi saya melihat satu orang sih, sudah terlambat sengaja. Vincent, Pak. Hah? Vincent. Vincent. Saya tadi lihat ada orang yang masuk, tapi saya pikir sudah lewat jamnya. Sebentar, tengok tiba-tiba. Oh, Vincent. Ya. Saya nggak ada kelihatan dia masuk jam berapa ya, dan dia pernah masuk tidak gitu ya. Oke, ya sudah. Itu tadi siapa? Saya Melvin, Pak. Martin, mana Martin? Melvin, Pak. Malvin. Mana Malvin tuh? Kalau Oh, yang ke disconnect-nya atau saya yang Anda yang bantu itu. Oh iya. HP dimatikan tuh. Yang ting-tung terima pesan itu. Ayo. Konsentrasi belajar kita. Maaf Pak, tadi saya ke disconnect Pak. Ke disconnect. Oh, bukan. Sinyalnya hilang. Kamu di mana posisinya? Di Medan Pak. Di Medan. Di Medan sinyalnya kurang bagus? Sebenarnya hanya WiFi saya tadi sebentar Pak. Oh, oke. Ya, memang bisa terjadi ya. Nah, ini dia. Ini. Pilihlah delta sebesar mungkin ya. Mungkin ini delta sebesar mungkin sehingga pernyataan ini bernilai benar. Oke. Oke. Jadi berapa ini? Perhatikan bahwa lebih kecil 2 begini. Kita harus mempunyai begini supaya terpenuhi boleh min 1-nya oke. Oke. Jadi delta yang terbesar adalah 2. Oke. Bisa dijelaskan siapa ini yang membuat? Saya, Pak. Jangan saya, Pak. Saya soalnya semua ini saya semua ini. Farhan, Pak, Farhan. Farhan, ya. Ya, Farhan, kok bisa begini gimana, Farhan? Jadi yang pertama itu yang bentuk mutlak X min 1 kurang dari 2 itu diubah jadi bentuk A kurang dari X kurang dari B itu. Jadi kan nanti jadi min 1 kurang dari X kurang dari 3 gitu kan.
Nah, terus yang mutlak X min 1 kurang dari delta juga diubah bentuknya. Jadi 1 min delta kurang dari X kurang dari 1 plus delta. Ya. Nah, nanti kan yang jadi batas-batasnya itu kan min 1 sama 3 gitu kan. Nah, Oke. supaya nilai deltanya, nah iya, himpunan ini harus lebih kecil lebih dari kecil himpunan dari ini gitu ya. supaya memenuhi gitu kan. Nah, supaya Ya. memenuhi bahwa himpunan yang kiri lebih kecil dari himpunan yang kanan, maka nilai 1 min delta itu harus lebih besar dari nilai min 1. Oke. Sementara yang 1 plus delta itu nilainya harus lebih kecil dari 3 supaya 1 min ada di delta dalam himpunannya. harus lebih besar dari min 1, tapi 1 plus delta lebih kecil dari 3. 3 ya. Oke. Ya. Ini ya. Ada yang melihat cara lain? Ada yang Saya mau mencoba, Pak. ya, gimana? Karena mutlak min 1 kurang dari delta itu bentuknya sama dengan mutlak min 1 kurang dari 2, maka si delta ini sama dengan 2. Oke. Selesai sudah. Ya, karena ini sama bentuknya, ya tinggal delta ini tidak boleh lebih besar dari ini. Oke? Bagus. Ya. Jadi dalam hal ini sudah oke. Nah, ini gimana? Coba saya tunjuk satu orang ya. Solusinya mirip soalnya ini. Sola Gracia. Coba nomor 2. Itu yang mutlak 2x min 2-nya dikeluarin dulu dari mutlaknya. Iya apa? Dikeluarin itu apa? jadi kayak 2 dikali mutlak. Kan nggak ada di bahasa Indonesia dikeluarin itu nggak ada kan? Adanya apa? Dikeluarkan. Kalau dikeluarkan jadinya bentuknya X min 1 lebih kecil setengah gitu ya? Jadi deltanya berapa? Setengah. Deltanya boleh lebih kecil ya? Boleh sama dengan juga. Dan tentu saja positif. Oke? Bagus. Nomor 3. Naimi Azara. Saya, Pak. Ya. Jangan takut salah. Harus berani mencoba di sini. Kita di sini bukannya seperti ujian, bukan ya. Dengan berani salah, belajar matematik itu menjadikan otak itu lebih berpikir. Lihat di internet ada itu. Kalau menurut saya sih, Pak, itu yang harga mutlak X min 1 lebih kecil dari deltanya itu diubah bentuknya jadi yang kayak min delta lebih kecil dari X min 1, lebih kecil daripada delta. Itu. Habis itu. Kamu bisa coret-coret deh di sini. Bisa sih, Pak. Ya. Saya coret nih. Jadi. Cetak. Tolong tuliskan soal di atas ini. Nomor 2 ya, Pak? Nomor 3. Oh, nomor 3. Maaf, Pak. Jadi saya nyoretnya di mana, Pak? Sebentar. Di bawah aja. Di bawahnya dia. Nih, bawah ke sana. Nanti soalnya ditulis lagi ya. Oke, kita serahkan ke ya. Ada miss itu. gitu, Pak. Hah? Saya mau nanya dong, tadi ada miss gitu. Yang itu kenapa bisa sama dengan kurang dari sama dengan setengah, Pak? Kenapa nggak kurang dari? Kenapa tidak kurang? Oh, ini mengapa kok tidak begini gitu? Ya, ada yang bisa bantu saya? Ini Pak, kalau menurut saya Pak, Rehan. Ya. Sama kayak konsep implikasi kemarin kan,
kalau dia tuh jika X maka Y, maka X itu merupakan anggota dari Y. Dan Y bisa menjadi anggota X jika X sama dengan Y. Ya, Jadi ada dua kemungkinan kalau maksudnya X-nya gini, nggak jika sama Y. X anggota P, maka X anggota Q. Kalimat seperti ini akan benar kalau P, X himpunan P-nya kan, ya. himpunan P-nya lebih subset dari Q, toh boleh juga sama dengan. Ya. Ya, kalau dia nanti sama dengan, boleh dibalik. Gitu. Oke? Bagus. Nomor 3 ya. Oke? Lanjut. Nomor 3 ya, di bawah sini nih. Ya, ini pakai caranya si siapa nih? Itu juga oke. Tapi saya mau melihat apakah Anda yang lain mengerti tidak. Oke, silakan. Siapa tadi? Natsumi. Anda nulis pakai apa? Nulisnya pakai apa? Oke, ini pen gitu, Pak. Ya, Stylus pen. Tapi ini kok yang tulisannya cetak di saya nggak muncul, Pak. Tulisannya cetak di Anda nggak muncul. Iya. Di note saya nggak muncul. Share screen-nya nggak ada. Di share screen-nya, Naj. Di share screen. Di Zoom-nya. Oh, iya di Zoom-nya muncul. Oh, di sininya belum nih. Iya, tapi di sedang saya OneNote-nya tulis nih. nggak muncul. Nih, sedang saya tulis. Ya. Sebentar. Sekarang udah muncul? Bentar, Pak. Ya. Udah ada. Ya. Bentar dulu. Nah, ini kalau belajar bisa seperti ini terus bagus ya. Apa interaktif gitu. Kuliah kan sudah ada di YouTube. Ya. Ayo masing-masing ngerjakan ya. Masing-masing ngerjakan. Jadi belajar matematik itu bukan mencatat apa yang ada di papan tulis. Tidak, ya. Saya dulu kalau belajar begitu ada soalnya saya coba dulu. Coba setelah itu ternyata oh salah. Oke, saya tahu ininya. Karena saya sudah melakukan kesalahan tadi, saya bisa lebih mengerti apa yang harus saya lakukan. Oke? Cetar, Anda sudah mengerjakan kok? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ini nulis deltanya, Natsumi. Maaf, Pak. Gimana, Pak? Jangan maaf. Kalau saya menegur Anda itu bukan karena Anda salah, ya. Anda perlu belajar lebih baik, gitu. Jadi bukan maaf. Kalau maaf itu seakan-akan Anda melakukan kesalahan, gitu loh. Tahu maksud saya? Ya, Anda baik, Pak. sedang belajar. Jadi salah itu biasa. Oke? Delta Baik, itu nulisnya gini nih. Gitu. Kalau ini kan angka 6 nih. Oke. Ya. Ini, Pak. Itu. Nah, ini kan bagus kan? Coba kalau Anda tidak pernah menulis di papan tulis seperti ini, maka menulis delta akan salah sepanjang segala abad nanti. Terus nanti kalau ada yang bilang, saya punya cara lain, sampaikan ya. Sampaikan. Itu sih, Pak. Mana? Itu. Berarti nilai delta yang terbesarnya 1. Berapa? 1 berarti nilai delta yang terbesarnya. Kok di tempat saya belum keluar. Sebentar ya. Itu belum keluar kan? Sebentar.
Oh, bagus sekarang nulis deltanya. Oh, tulisan saya. Mana tulisan Anda? Itu Pak yang Ya. Bentar. bawah Pak. Nah, Oh, itu bagus tuh nulisnya delta. Sekarang sudah betul. Natsmi. Ya Iya, kan? Pak. X min delta gitu, terus X ya. Nah. Kenapa yang dipilih 1? Karena yang ditanya delta yang terbesar, Pak. Ah, hati-hati. Delta terbesar yang kalimat di atas itu betul. Ya. Jadi delta sehingga kalimat ini betul. Gitu. Oke. Oh. It's okay, ya. Jadi gini nih. Kita gunakan mungkin Anda menggunakan aljabar seperti yang dilakukan pertama kali itu boleh-boleh saja ya. Jadi ini kan gini ya, ini setengah, ini 2 gitu kan. Oke. Nah, terus yang di sini ini tulisannya cetak itu kan 1 ya di sini ya. Nah, ini kan punya arti adalah gini gitu. Oke. Nah, tentu tadi yang dilakukan oleh Natsmi, dia ketemu ini. 1 lagi, dia ketemu, mana ini, hitam ya. 1. Gitu. Oke. Jadi, deltanya berapa? Setengah. Berapa, Cetak? Setengah, Pak. Setengah, ya. Ya. Delta yang terbesar sehingga kalimat yang di atas tadi itu betul, itu adalah setengah. Oke? Ya. Kalau satu dia akan ini adalah kalau deltanya 1. Kalau hijau itu deltanya setengah. Kalau merah itu deltanya lebih kecil dari setengah. Betul? Ya. Semua mengerti? Oke, lanjut. Kita cek dengan soal berikutnya. Coba jangan terlalu aljabar. Pakai gambar-gambar saja. Nomor 4. Saya kira langsung kita bisa menjawab di sini ya, Cetak ya. Nomor 4. Ayo, masing-masing mengerjakan. Mikael. Iya, Pak. Berapa deltanya? Deltanya kurang dari sama dengan 1, Pak. 1. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Kalau tadi dibuat di garis bilangan, Kamu bisa yang paling dekat. coret-coret kan? Oh iya, langsung di zoom-nya ya, Pak? Boleh, atau dicobalah 62 juga boleh. Anda pergi ke cobalah 62. Anda membuka Teams enggak? Iya, Pak. Ya, di Teams-nya dicobalah 62, mungkin bisa coret-coret juga di situ kan. Oke, ini di bawah ya, Pak? Ya, boleh. Jadi, wah, Cetak, tolong. Oh iya, Pak, sudah.
Ya. Di bawah garis biru ini kan, Mikael? Iya, Pak. Yang di garis birunya itu, Pak. Ya, oh ini garis biru kamu itu ya, oke. Pakai suara dong, Mikael. Iya, Pak. Ini masih loading, nah itu sudah. Ya, maksud saya kamu nulisnya sambil bicara gitu. Oh, iya. Jadi deltanya itu yang diambil yang memenuhi semuanya, berarti yang paling dekat dari 1 itu 2, Pak. Jadi deltanya 1. Jadi sekali lagi himpunan yang di sini ini saya menunjuk tulisannya ceta ya. Saya menunjuk tulisannya ceta yaitu X-1 lebih kecil delta ini, semua X yang memenuhi ini harus memenuhi ini. Ya, implies bahwa min 2X lebih kecil 2 itu. Oke. Nah, kemudian Mikaelnya ada 2 tuh tadi. Sengaja saya panggil depannya saja, yang satu Mikael siapa, yang satu Mikael siapa gitu. Nah, ini 1, maka bentuknya kan dia begini ya, kiri dan kanan harus sama gitu. Oke, jadi dia kalau sampai di sini kan ini ke sana keluar gitu, betul? Jadi pilih yang gitu ya, bagus. Ada komentar, pertanyaan? Dari mana, Mikael? Dari Surabaya, Pak. Surabaya, oke. SMA berapa? SMA ke Sinlui 1. Sinlui 1. Ceta, SMA berapa kemarin tuh? Saya SMA-nya di Malang, Pak. Di Mandala. Oh, SMA di Malang. Oke. Kenapa SMA di Malang kenapa? Karena itu inginnya SMA di situ. Oh, oke. SMA-nya bagus. SMA-nya bagus. Oke. Saya kira nomor 5 sama ya, kecuali ada pertanyaan. Oke. 63. Ya, kita habiskan ini dulu sini. Setelah itu trigonometri segala, saya pikir saya percaya Anda bisa belajar sendirilah. 63 sekarang. Nah, dalam hal ini nilai epsilonnya harus sekecil mungkin. Ya, kalau besar sekali pasti masuk gitu. Oke, ini sudah ada yang buat. Ya, oh rapi sekali nih. Bagus. Ya, tekniknya masih sama ya. Supaya kondisi di atas dipenuhi, maka ya ini tekniknya sama, bagus. Oke. Sekarang kita mau selesaikan dengan cara gambar aja, dengan cepat. Kerjakannya di sini nih, samping-samping ini. Nih, dikecilkannya gimana ya? Yuk, masing-masing mengerjakan. Masing-masing mengerjakan, nanti saya akan undang Anda untuk mengerjakan dengan cepat. Tetapi tetap harus hati-hati.
Jangan ada yang nanya absen ya. Pak absennya nggak boleh. Nanti kalau sudah mau selesai ya baru. Oke. Siapa nih? Felisa Dita Safira. Saya, Pak. Ya. Oke, saya tulis di sini ya, Pak. Ya. Sebentar ya, Pak. Sergi Akifah nomor 2. Ya, Pak. Nomor 2. Sergi Akifah, ya bagus. Videonya dinyalakan ya, Felisa. Baiknya ya, kalau bicara videonya nyala ya. Ya, Pak. Kamera saya rusak, Pak. Kameranya rusak. Beli 200.000 atau 300.000 itu. Ya, Pak. Dari SMA mana, Felisa? Saya dari SMA 1 Medan, Pak. 1 Medan. Tadi siapa tuh? Saya, Pak. Sergi. Yang Medan itu siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Semua ya. Ayo, tulis. Ayo, Felisa udah mulai nulis. Ya, Pak, ini, Pak. Mana si satu lagi tadi siapa? Saya manggil siapa tadi? Sergi, Pak. Sergi, ya Sergi. Ayo, nomor 2 Sergi. Samping aja kecil di situ Sergi. Ini Pak di bawahnya Pak saya mau gambarin. Di mana? Di bawah. Oh ini. Ya, gitu. Soalnya lupa Sergi. Ya nggak apa-apa Pak. Saya bisa scroll ke atas. Yang penting kan bukan antara Anda dan saya. Teman-teman yang lain biar bisa melihat Sergi. Soalnya ditulis dulu aja Sergi. Kelihatannya yang atas ini sudah oke ya. Bagus ya. Tapi saya mau mengerjakan dengan cara yang ini Felisa. Oh, ini 2 Sergi kan? Pak, saya sudah nulis di atasnya, belum masuk ya, Pak. Oh. Coba di-refresh, Pak. Di mana? Saya udah nulis di atas si Sergi, Pak. Oh, di atasnya Sergi. Belum nyampe ya, Pak. Atau saya Pakai tinta apa kamu? biru, Pak. Oh, baru kelihatan garisnya saja. Saya hapus ulang ya, Pak. Coba. Ya, it's okay. Saya lagi refresh. Terima kasih, Pak.
Jadi soal 1 dulu ya, min 2, 3, X min 1. Oke, 2, 3, 1. Nah, terus berarti epsilonnya berapa? 3, Pak. 3, oke ya. Macet ya, Pak? Di situ belum muncul soalnya. 3-nya belum masuk, ya. Udah saya tulis di sini, Pak. Ya, oke. Maaf, Pak. Jadi Gak apa-apa, jangan maaf. Oh ya. ini kamu tidak melakukan kesalahan, Ya, ya. Pak. Jangan sebentar, maaf. Maaf itu kalau ini kamu merugikan orang lain dan lain sebagainya. Kamu sekarang di sini belajar. Jadi, nah, oke. Jadi ini kan min 2 sampai 3 ya. Kemudian ini 1. Nah, dalam hal ini sekarang justru ini himpunan ini harus di-cover oleh harus ditutupi oleh bentuk yang begini. Pusatnya di 1, kalau epsilonnya hanya sekecil ini, dia belum masuk semua. Betul? Kalau epsilonnya ini bukan 3 ya, Felisa, ini 2 ini. Oh ya, 2. Iya, Pak. Salah, Pak. Ini 2 di sini. Nah itu oke. Oh iya, Pak. Itu tidak tepat. Nah itu boleh ya. Iya, Pak. Tidak perlu harus, aduh maaf Pak, gitu. Bukan. Anda bukan melakukan suatu kesalahan yang kalau minta maaf itu kamu katakanlah merugikan orang lain baru. Nah, kalau 2 itu begini. Jadi kalau 3 ini ya, nggak masalah ini. Ya, Pak. Jadi epsilonnya berapa? 3, Pak. Ya, oke. Kasih, Pak. Ya. Terus Sergi, soalnya gimana nih Sergi? Ini soalnya tadi itu dari min 10 lebih kecil daripada X, terus harus sampai min 10 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada min 2. X-nya plus 1. Berapa? Plus 1. Plus 1. Lebih kecil daripada epsilon. Nah, oke. Hati-hati ya. Jadi dia kan kalau min 1 berarti ini di sini kan. Jadi bentuknya itu harus begini dan begini. Ya. Nah, ini yang harus dimasukkan semua itu adalah ini nih. Ini harus masuk semua. Betul? Jadi dia dari sini sampai ke sini 9 ya. Oke, jadi epsilonnya berapa, Sergi? 9, Pak. 9, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dari Pak, mana, saya Sergi? mau nanya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, Danis. Tadi yang nomor 1, kenapa kan yang dipilih yang terkecil, kenapa malah milih epsilonnya yang 3 ya, Pak? Felis. Ya, Pak. Saya, Pak. Felis. Bisa bantu saya? Ada pertanyaan di soalnya kan mengatakan epsilonnya sekecil mungkin. Tetapi mengapa Anda pilih yang besar? Karena yang lebih dekat dengan 2 mungkin, Pak. 3. Kalau 2 nggak nge-cover, Pak. Ya, kalau 2 tidak meng-cover ya. Jadi mungkin gambarnya saya tulis lagi di sini ya. Ya, Pak. Jadi, tadi itu berapa tuh? Jadi ini min 2, ini 1, ini 2 ya. Iya, Pak.
Dan statementnya adalah mengatakan begini. Statementnya mengatakan jika X-nya berada di min 2 sampai 2, maka harga mutlak X min 1 lebih kecil dari epsilon. Jadi kalau saya punya statement seperti ini, maka himpunan ini harus lebih kecil dari himpunan ini. Betul? Ya. Nah, tapi karena ini bentuknya seperti ini, maka itu bentuknya itu 1 epsilon, epsilon, begitu kan? Kalau ini epsilon. Nah, kalau epsilonnya saya ambil kecil, hanya sampai di sini. Ini belum di cover. Kalau saya ambil 2, dia hanya sampai min 1 ini. Ini 2, jangan percaya mata, ini sama, kiri dan kanan. Belum mengcover, belum menutup himpunan ini, yaitu yang sejauh ini. Oke? Jadi kalau dia begini, maka dia sudah mengcover semua. Oke? Kalau misalkan dicari yang terbesar itu gimana, Pak? Kalau apa? Yang dicari epsilon terbesar. Kalau epsilonnya besar, 1 triliun aja. 2 Oh, triliun, semua masuk semua. Betul tidak? Karena kalau ini epsilonnya besar sekali, maka selalu masuk. Ya kan? 1 triliun, ya. Kalau sulit membayangkan 1 triliun, ya 2 triliun. Oke. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak izin nanya Pak, Boleh? kalau misalnya perkenalkan saya Jeremia dari Jakarta Pak. Sebelumnya saya mau nanya Pak, kalau misalnya kita nanti ujian atau di ada tugas atau kuis itu, kalau kita nulis begini pakai jarak-jarak gambar gini, apa boleh langsung atau di kertas buram aja? Ya, dengan kalimat ya. Jadi harus Dengan sistematis kalimat. ya Pak. Apanya? Tapi kalau digambar gininya di kertas buram atau di ujiannya langsung nggak apa-apa? Ya, kali ini kan Anda nanti mungkin ujiannya masih daring ya. Kalau dulu ujiannya tertulis. Ya, jangan kertas buram. Penilainya kalau orang matematik itu inginnya tidak hanya hasil ya, tetapi prosesnya juga diperlukan gitu. Oke. Jadi kalau sebaiknya ya semuanya ada tertulis gitu. Jadi saya gambar begini nggak apa-apa ya Pak? Gambar di mana? Maksudnya selain kalimat saya tambahin gambar begini. Oh boleh, boleh. Baik Ya. Pak. Makasih Pak. Ya, saya menganjurkan matematik itu bukan hanya seperti ini ya. Ini kan saya tidak sempat saja menulis ini kalimatnya. Sebaiknya saya harusnya menulis gitu. Karena ini bentuknya adalah kiri dan kanan simetris dan lain sebagainya. Oleh karena itu dan terusnya gitu. Ya. Jadi kalau saya membuat jokes itu kalau orang sastra kalau jatuh cinta itu kan dulu dengan kalimat gitu ya. Kalau orang matematik mengatakan jatuh cinta zaman dahulu ini. Gini atau begini. Nah, ini hati-hati nih, masing-masing punya arti yang berbeda ini. Apa ini? Yang kiri apa, artinya yang kanan apa gitu. Apa ini? Al-Khairi Farsi. Kamu tahu nggak artinya kiri dan kanan ini? Kurang tahu, Pak. Saya juga nggak tahu, ya sama. Saya hanya gambar aja, ya. Mau boleh juga begini.
mula-mula ragu-ragu terus apa ini namanya? Memutuskan. Kalau yang begini mula-mula itu tetapi terus kemudian ragu-ragu. Ya, artinya tulisan matematik itu lambangnya punya arti ya. Jadi kalau menulis harus hati-hati. Oke. Saya mau lebih detail mengenai ini. Ya. Ini carilah semua X. Ya. Carilah semua X ya. Oke, ya. Nah, yang menarik sebetulnya gini ya, justru ya. Carilah semua X sehingga akar X min setengah lebih kecil dari 3. Berapa ya? Tapi tujuannya adalah ini ya. Oke. Jadi ya berikutnya adalah 9 bagus, 25. Oke. Terus jadi deltanya berapa ini? Siapa nih yang buat? Saya Pak, Danis Pak. Danis. Deltanya jadi berapa, Danis? Saya nemunya deltanya 11/4 sama 13/4 Pak. Deltanya hanya ada 1, Danis. Anda harus memilih yang mana. Saya berarti harus cari yang memenuhi Pak, memenuhi bersama di atas. Ini ya. Dan kita tadi sudah belajar bagaimana menangani bentuk yang seperti itu ya. Jasmi, Isati, Ya, Pak. Alamsyah, Hadir, berapa Pak. harga deltanya di sini? Deltanya berarti tadi itu nomor 2 ya, Pak? Ya. Berarti deltanya dicari yang terbesar, Pak. Mengapa yang terbesar? Karena agar mencakup ke persamaan yang kedua, Pak. Kalau statementnya seperti ini, memang deltanya yang dicari terbesar. Tetapi kalau ada pilihan yang seperti ini, saya memilih yang bagaimana? Yang 11/4. Nah? Benar, Pak. Ya. Boleh izin annotate, Pak? Boleh apa? Izin annotate. Oh, boleh, silakan. Benar, Pak. Sama 9.
4. Berarti harus seperti ini, Pak. Dan ini deltanya 11/4. Jadi 11/4. Ini berapa angka? 9 ya? Ya. Ini 11/4. Yang ini 36, 13 dong. Nggak, nulisnya sampai sini kan 13 dong, ya. Tapi kalau 11/4 hanya sampai di sini. Oh iya, sampai sini aja, Pak. Nah, gitu aja. Oh iya. Itu, Pak. Itu ya. Jangan bilang, maaf, Pak. Jangan. Kamu tidak melakukan kesalahan yang sangat membuat orang rugi. Nah, ya, jadi deltanya berapa? Berarti deltanya 13/4, Pak. Kalau 13/4 kan sampai di sini. Oh iya. Berarti 11/4. Saya suka itu jawaban. Oh iya. Oh iya. Gitu ya. Jadi Anda sendiri yang memutuskan 11/4 ya. Justru memang kalimatnya di sini sebesar mungkin, tetapi kejadian di sini jangan terbesar. Kalau 13/4 kan nanti 13/4 ini ke sana, ini kelewat nih. Iya kan? Iya. Ya, jadi deltanya adalah 11/4. Gitu. Oke. Ini boleh saya clear saja, Pak? Yang mana? Tulisan saya. Anda pakai apa ini? Annotate, Pak. Annotate-nya Zoom. Iya. Oke, ya kalau annotate-nya Zoom perlu dihapus, tapi jadi hilang ya. Oke. Saya tulis lagi nanti buat teman-teman belajar. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi tadi berapa? Ini 9. Terus kemudian ini 49/4. Ini 36/4. Ya, jadi ini tadi adalah 13/4, sedangkan yang ini 11/4. Gambarnya boleh agak sedikit ini, ya toh, tapi yang penting seperti itu. Nah, kemudian kalau saya memilih 13/4, deltanya 13 seperti itu terjadinya. Saya harus memilih sehingga dia begini dan dia begini. Salah saya. Sorry-nya itu ya. Membuat Anda bingung. Oke, jadi berapa? Kalau 13/4 nanti begitu ya. Jadi ini sampai di sini dan ini sampai di sini. Oke, jadi deltanya berapa nih? 11/4 gitu. Oke. Ayo, dimengerti. Kalau dimengerti tidak akan lupa sepanjang segala masa. Ya. Tetapi apa namanya? Ya. Izin bertanya, itu tadi kenapa sebelah kirinya 36/4 ya? Ini 25. Maaf, ya, membuat Anda bingung. Jadi saya harus sebagai dosen membuat Anda bingung. Jadi saya boleh mengatakan maaf. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. 65. Nah. Diketahui suatu persegi panjang dengan lebar tetap yaitu L sama dengan 3 cm, sedangkan panjangnya masih harus diukur di sekitar 5 cm. Berapa ketelitian pengukuran panjang tersebut agar ketelitian perhitungan luas menjadi kesalahan yang lebih kecil dari 0,1? Oke, bagus ya. Jadi ini
luas sebenarnya dan ini luas yang ditaksir. Ya. Jadi dia 5, tapi luas ininya adalah seperti ini. Oke. Bagi 0,1, L-nya 3 ya. Oke. Ya. Jadi ketelitiannya harus, saya kok nggak nyaman ya dengan laptop ini ya. Wah, generasinya beda. Lebih enak. Ini belum bisa. Oke, ya bagus. Oh, ini kita Sari juga membuat. Ya, jadi sama ya. Sepertiga 30. Oke, ya. Oke. Nah, 6. Diketahui suatu persegi, berapa ketelitian pengumpulan sisi persegi agar ketelitian perhitungan luas mempunyai kesalahan yang lebih kecil dengan panjang sisi. Jadi perseginya dianggap sebagai sesuatu yang otomatis. Begitu satu sisi sudah ditentukan, maka sisi yang lain itu serupa, gitu ya. Nah, itu berarti S. Jadi S-nya taksiran berapa? Bagus. Jadi S-nya ini sisi ya, S itu sisi agar L gitu. Jadi ini kalimat ini seperti kalimat yang tadi itu ya, kalimat jika ini maka ini gitu. Oke. L-nya S kuadrat ya, bagus. Kenapa ya? Delta 0,1 kuadrat 9, oke, bagus. Jadi perhatikan ya, perhatikan kalau di SMA tentu saja ini tidak ekivalen ya, betul? Ini harus anak panah ke atas atau ke bawah? Ke atas. Hah? Ke atas. Ke atas, ya. Anak panah ke atas. Jadi kalau ini terjadi, maka ini terjadi, gitu. Oke, bagus. Jadi cukup saya mulai dari sini saja karena S-nya, jadi S yang negatif tidak saya perhatikan. Karena S di sini adalah panjang sisi. Nah, sekarang kalau tidak pakai kalkulator, gimana ini caranya menghitung? Ya, Anda mengatakan, oh zaman sekarang sudah ada kalkulator, Pak. Ya, kita challenge diri kita. Kalau tidak pakai kalkulator, gimana ya caranya menghitung? Kita tantang diri kita sendiri, ya. Jangan langsung menyerah, langsung pakai alat gitu. Ya, kita di matematik itu seperti tebakan aja. Nah, ini deltanya dari mana ini? Saya tidak mengerti. Apakah ini betul atau tidak, saya tidak tahu. Karena saya belum menghitung jawabannya ya. Jadi jawaban matematik itu bukan, oh ini betul gitu.
Tapi orang harus bisa mengerti prosesnya sehingga dia berlaku begitu. Kalau saya hanya mengatakan ini sudah betul, terus saya lewatkan, saya yakin yang tidak mengerti akan menghafal. Ya. Ayo, siapa yang membuat ini? Saya, Pak. Ya. Saya Bangkit, itu siapa? Bangkit, Pak, Bangkit. Bangkit, ya. Mengapa deltanya segini? Ya, itu saya pakai kalkulator, Pak, benar. Terus caranya pakai kalkulatornya gimana? Nyari ininya, Pak. Jadi itu sebenarnya nggak lengkap saya tulisnya. Harusnya kan ya. Coba ditulis yang lengkap. Di mana, Pak? Ya, kamu bisa gini nih, bisa yang di bawah di skip ke bawah gitu. Terus kamu punya space kan di situ kan? Oh, di bawahnya, Pak. Ya. Ya. Berarti langsung di OneNote-nya aja. Iya, di OneNote-nya. Jangan yang sudah ini jangan dihapus ya. Oke, Pak. Mana? Di bawah, Pak. Oh, di bawahnya. Oke. Oke, bagus. Terus? Nah, ini ada kesalahan saya juga, Pak. Jadi ternyata saya kira tuh akar 9,1 kurang 3 sama akar ini tuh sama gitu si deltanya, ternyata lebih kecil yang ke kiri, Pak. Yang Jadi kiri atau yang kanan? kenapa? Hati-hati, yang di sebelah kiri itu bilangan negatif ya. Ya, iya, Pak. Kan deltanya tidak negatif dong. Deltanya berapa?
Jadi di sini ya pilihannya itu deltanya adalah akar 9,1 min 3 atau deltanya itu minus dari akar 8,9 min 3 gitu. Karena ini negatif nih. Oh ya, ya betul. Ya Pak. Saya suka itu ya, bahwa Anda akhirnya menyimpulkan sendiri, oh iya ya Pak, gitu. Bukan hanya sekedar percaya dengan saya, ya. Jadi seperti saya katakan, Anda kalau saya katakan sesuatu jangan langsung dipercaya, Anda uji dulu di benak Anda. Kalau itu bisa diterima oleh akal Anda, nah itu baru diterima. Jadi mana ini deltanya antara dua ini mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Kalau misalnya tanpa menggunakan kalkulator, saya nggak ini sih, nggak bisa sampai exactnya banget Pak. Tapi kalau misalnya pakai kalkulator, lebih dekat yang bawah Pak. Lebih dekat yang bawah? Iya. Apa ya? Bapak, Ya. kalau nggak pakai kalkulator kayak bisa kayak pakai turunan gitu deh Pak. Yang cari Pakai turunan? 9,1. Iya Pak. Oh, nggak butuh. Baru kita mau belajar turunan nanti yuk. Kan gini aja kurang lebih ini. X kuadrat itu kan gini. Makin ke sana makin tajam begitu kan? Ya. Jadi tadi itu berapa? Kayaknya lebih gede yang lebih kecil yang atas Pak, kayaknya Pak, salah Pak. Iya. Maaf Pak. Oh iya Pak. Maafkan diri saya Pak, maksudnya maafkan diri saya maksudnya. Iya. Seperti tadi saya juga ya. Oke. Jadi saya kira waktunya sudah habis. Ini 3, ini 9 ya. Kemudian ini kan 0,1 itu di sini nih. Ini 0,1 di sini. Jadi Anda tahu bahwa grafik X kuadrat itu makin ke sini makin itu. Jadi ini dengan ini mana lebih kecil? Ya. Nah, sebetulnya coba Anda pikir bagaimana Anda bisa melihat ini mana yang lebih besar. Sebetulnya ya kalaupun Anda mau tebak ya, ditebak saja. Jadi ini adalah 3 min akar 8,9. Jadi katakanlah Anda menduga boleh kalau di matematik itu menduga sesuatu itu boleh saja, tapi harus diuji. Ya, apakah dia lebih kecil dari 9,1 min 3 gitu. Ya, jadi ini berapa ini? Pindah ke sini 6, 8,9 lebih kecil dari 9,1. Dikuadratkan terus gitu. Sampai terakhir Anda memperoleh sesuatu yang benar atau salah. Kalau memperoleh sesuatu yang benar, artinya ini benar. Kalau memperoleh sesuatu yang salah, berarti ini salah. Tinggal dibalik gitu. Oke? Ya, saya kira waktunya cukup. Absen sudah saya buka. Silakan diisi. Jangan ada yang lupa. Males saya memperbaiki terus-terusan absen. Oke? Pak, berarti kalau misalnya sedang ujian gitu, biar nentuin itunya gimana Pak? Ya ini, mana? dengan mencoba, berani menduga. Berani menduga, kemudian verify, diverifikasi. Oke?
Pak, masih nggak paham Pak itu yang terakhir Pak, yang tiba-tiba nemin akar 8,9 Pak. Min 3-nya pindah ke kiri kan? Oh, saya lupa menulis itu. Ya. Makasih Pak. Ya, kamu kurang pede. Pak, itu salah Pak. Gitu. Ya, kamu takut menyalahkan saya. Seakan-akan Saya yang tadi saya juga tulis, yang saya tulis saya salah itu juga, Pak. betul semua. Hati-hati ya. Oke. Ada pertanyaan? Kecuali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri di sini. Terus kerja lagi ya. Lanjut ya. Jadi kuliahnya akan sepanjang semester dengan saya begini. Saya jarang sekali memberi kuliah. Saya harapkan Anda belajar kuliahnya dari YouTube ya. Dari YouTube. Kalau tentu saja kalau ada pertanyaan di video saya boleh post di situ. Pak, ini video di baris menit kesekian salah ini Pak. Nah, itu boleh-boleh saja ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri di sini sampai hari Kamis ya.